Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Yesus mengajukan pertanyaan retoris kepada orang banyak. Dapatkah orang buta membimbing orang buta? Jelaslah bahwa yang memandu mesti bisa melihat. Jika kita berbicara tentang membimbing orang ke dalam kerajaan Allah, maka Yesus adalah jalannya. Yesus adalah orang yang datang dari Bapanya. Yesus mengetahui jalannya. Pertama, kita dapat merenungkan pentingnya dan sentralitas Yesus dalam perjalanan kita ke surga. Kedua, kita juga dapat menganggap diri kita sebagai pedoman bagi orang lain. Kita haruslah rendah hati dan tetap sangat dekat dengan gereja yang didirikan Yesus untuk melanjutkan misinya di bumi ini. Saudara-saudari, pernyataan Yesus berikutnya menekankan bahwa meskipun murid tidak berada di atas gurunya, ia dapat belajar sebanyak gurunya. Murid Yesus dapat belajar darinya langkah-langkah menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus tidak hanya mendirikan gereja untuk melanjutkan ajarannya, tetapi dia juga menganugerahkan gereja dengan karunia rohnya untuk melindunginya dari kesalahan. Keyakinan kita dalam mengajar orang lain haruslah berasal dari pengetahuan bahwa kita bersatu dengan gereja dan berusaha mengikuti ajarannya. Saudara-saudari, belajar adalah proses umur hidup, tetapi pengajaran agama sering hanya berhenti dengan pelajaran persiapan penerimaan komuni pertama atau penguatan. Tampaknya kita lebih cepat mendeteksi kesalahan orang lain daripada menyadarinya dalam diri kita sendiri. Kita bahkan bisa kesal dengan kesalahan orang lain, meskipun kita juga bersalah dalam ukuran yang lebih besar daripada orang yang kita keluhkan itu. Saudara-saudari, orang yang sombong mengerang keras atas keangkuhan dan keangkuhan yang dia lihat pada tetangganya, tetapi dia buta terhadap keburukannya. Kita perlu mempertimbangkan kondisi kita terlebih dahulu dengan rendah hati, dan kemudian kita perlu bekerja untuk benar-benar menjadi lebih seperti Yesus. Semakin kita membiarkan kasih karunia Tuhan mengubah hidup kita, semakin kita dapat membantu sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita